maka resolusinya adalah kurang bagus atau kurang dari 1. Seharusnya kan resolusi itu kalau mau baik itu, kalau mau bagus lebih dari 1,5 atau 2. Nah, kalian bisa baca-baca di uji kesesuaian sistem. Aku juga belum hafal semua. Terus, hal apa yang akan dilakukan? Jadi, untuk kolom, nah, udah semua ya. Kalau kolom, itu ada 2 jenis. Ada yang fase normal. Ada yang fase normal dan fase terbalik. Fase terbalik ini nama lainnya adalah reverse pass. Nah, kalau fase normal, dia itu si kolomnya, fase diamnya adalah polar, fase geraknya adalah non-polar, atau cenderung non-polar lah intinya. Sedangkan fase terbalik, kolomnya itu fase diamnya non-polar. Nah, kalau yang polar contohnya silika gel. Sedangkan non-polar contohnya ini, silika C18. Jadi dia tuh sebenarnya silika tapi udah dimodifikasi dengan penambahan gugus karbon yang panjang, gugus hidrokarbon, makanya dia sifatnya non-polar. Dan fase geraknya adalah polar. Kalau misalkan kita menggunakan fase normal, resolusinya jelek nih, dia nempel gitu. Harusnya kan resolusinya kalau mau bagus kayak gini, kayak gini. Nah, biar dia mau misah, kita harus tambahkan pelarut polar. Sedangkan ini dia kan non-polar. Jadi untuk memberikan resolusi yang baik, kita tambahkan senyawa yang sifatnya lebih non-polar. Nah, makanya kita tuh sebenarnya harus tahu urutan-urutan kepolaran suatu senyawa. Kemarin tuh aku nggak banyak banget ya taunya, intinya ya berarti air, ini kepolaran ya, air, metanol, terus urutannya apalagi ya, etanol ya pastinya, etanol, terus etil asetat, kalau nggak salah etil asetat, bisa kalian cari lagi, etil asetat, kloroform, heksan. Ini yang paling sering tuh plot-plot ini lah, heksan. Kalau nggak salah kemarin pas aku ujian itu heksan, etil, sama etanol. Nah, 3 ini. Tapi fasenya itu fase normal. Jadi aku gimana caranya aku nambahin senyawa yang polar. Tapi kalau ini yang ditanyakan non-polar, fase terbalik. Jadi untuk memisahkannya, jadi kita tambahkan pelarut yang lebih non-polar. Nah, apa yang pelarut yang lebih non-polar? Di sini cuma pakai 2 ini, metanol sama air. Berarti yang harus kita naikin apa? Metanol, karena kepolaran metanol itu lebih kecil daripada air. Tuh, kalau misalkan ada yang bingung, bisa ditanya. Oke, ini untuk polaran. Sebenarnya KCKT ini banyak banget pertanyaannya. Bahkan di bahan alam, di biologi farmasi kemarin di esai juga ada perhitungan KCKT. Jadi kalau bisa dipahami. Kalau kemarin tuh perhitungannya pakai apa ya? Pakai regresi, iya, regresi. Jadi diketahui regresinya, kemudian kita disuruh cari berapa sih senyawa yang ada dalam sampel kita. Jadi mirip-mirip kimia. Next, seorang apoteker bagian pengendali mutu menganalisis keseragaman kandungan tablet alprazolam 1 mg menggunakan KCKT dengan detektor yang sesuai. Apakah detektor yang sesuai untuk KCKT? Jelas jawabannya adalah UV vis. Kalau masa kan untuk KC ya. Oke. Next, seorang apoteker mendapati masalah instrumen spektrofotometer yang biasa digunakan untuk menetapkan kadar senyawa efedrin.
Spektrofotometer tersebut mengalami kerusakan pada monokromatornya. Apakah masalah utama yang dihadapi saat kejadian kerusakan tersebut? Nah, ingat, monokromator fungsinya untuk apa? Menyeleksi sinar. Kalau misalkan rusak, berarti sinar tidak terseleksi dengan baik. Nah, jadi jawabannya coba A, instrumen tidak dapat menampilkan data. Nggak mungkin, tetap bisa ada walaupun salah. Kuvet tidak dapat, nggak ada hubungannya. Tidak dapat dipasang dengan tempatnya, nggak ada hubungannya dengan monokromator. Sumber sinar tidak berfungsi. Sumber sinar nggak ada hubungannya dengan monokromator. Detektor tidak dapat menangkap sinar, tetap dapat, tapi ya nggak sesuai. Panjang gelombang spesifik tidak dapat dihasilkan. Benar. Jadi kita harusnya mau ngambilnya, misalkan sinar warna merah, yang ini lolos malah yang warna kuning. Atau bisa kecampur dengan sinar yang lainnya gitu. Oke, ini sama ini klik copy. Oke, itu semua udah selesai. Untuk soal pembahasan dan materi, ada yang mau ditanya? Aku kasih waktu sampai 5 menit. Tadi mau nanya nih, yang kata kamu tadi yang biologi ada perhitungan kadar juga yang pakai regresi ya? Itu kita udah ada regresinya? Udah ada. Jadi udah ada nilai Y-nya. Y sama persamaannya udah ada maksudnya. Berarti tinggal masukin absorbansinya ketemu konsentrasi yang kayak tadi gitu ya? Betul. Oke, makasih. Aman kalau biologi. Terus ada lagi? Nin mau nanya nih. Tadi yang apa? Yang sebenarnya next nih, yang soal yang setelah ini nih. Setelah ini. Iya. Nah, yang ini kalau yang hubungannya ini kan tadi menaikkan konsentrasi ya, nih. Kalau misalnya hubungannya sama laju alir itu kira-kira apa nih ya? Kalau laju alir sebenarnya itu hubungannya dengan kekuatan, kan KCKT ya, KCKT kinerja tinggi. Sebenarnya ada tekanan yang dorong dia untuk, jadi laju alir itu sebenarnya berhubungannya sama si tekanan itu, jadi nggak ngaruh. Jadi ini cuman untuk ya biar panjang aja soalnya. Yang kata kunci utama yang harus kita pahami itu adalah resolusinya. Kalau laju alir itu, kalau aku ya, sepemahaman aku itu berhubungan dengan tekanan. Kecuali di sini waktu retensi. Nah, baru kita harus harus kasih perhatian khusus karena waktu retensi ini berpengaruh juga, berhubungan juga dengan resolusi. Misalkan waktu retensi kita mau misahin antara flavonoid dengan quercetin. Flavo dia 2 menit. Nah, ini kan bukan laju ya. Kalau laju kan berapa mili per menit gitu ya. TR flavo 2 menit, TR quercetin 2,5 menit. Nah, nanti ada yang namanya diuji kesesuaian sistem itu perhitungan resolusi. Nah, ini waktu retensi, parameter waktu retensi itu digunakan sebagai lebar puncaknya. Misalkan ini 2 menit, terus ini 2,5 menit. Nah, ini kan deketan tuh, ini W-nya atau apa gitu, aku lupa banget. Nah, waktu retensi ini memiliki hubungan dengan resolusi. Jadi kalau misalkan resolusi ini nggak diketahui, tapi waktu retensinya itu diketahui, dan kita disuruh ngitung resolusi, mungkin kalau misalkan soalnya hots banget, nah ini baru kita hubungkan dengan penambahan konsentrasi baik yang polar ataupun non-polar, dilihat lagi dari jenis fase kolomnya, fase normalkah atau fase terbalikkah gitu. Jadi kalau laju alir itu nggak berpengaruh, nggak ada hubungan gitu. Oke, Nin, makasih Nin. Oke, ada lagi? Oke.
Oke, waktunya juga sudah habis sebenarnya. Kalau misalkan ada yang mau ditanya nanti di grup aja biar bareng-bareng